Oke, kita lanjut tentang titik, koma. Saya sudah upload ada beberapa gambar yang uh, berkaitan dengan tanda baca, koma, titik, titik koma, titik dua, kemudian I, J, tanda seru, dan sebagainya yang ada satu dot yang spesial. Oke, dot pada huruf dengan dot pada tanda baca ini berbeda. Tetapi bagaimana pendidikan kita membuat pengetahuan itu menjadi sama. Kenapa saya bilang berbeda? Karena memang dituliskan dari catatan-catatan lama bahwa itu punya perbedaan pengertian dan perbedaan level tingkatan bobot dan kemampuan. Kalau bicara soal kapasitas, bicara soal kemampuan. Kalau bicara tentang perbedaan, maka ada material, ada muatan, ada lekatan yang membuat dia berbeda. Seperti saya misalnya. Oke, saya menjadi sebuah tanda ya kan, pada jam kan saya pakai ini ya kan, ini ada kaitannya nanti kita bicara tentang apa, kaitan dengan Isa Al-Masih, kaitan dengan Imam Mahdi, kaitan dengan propaganda, kaitan dengan pencipta ya kan, yang bisa memproduksi ini itu adalah propaganda ya kan, tentang apa, tentang sebuah material yang bermuatan berkapasitas. Ini contohnya, nah kiri kanan ya kan tentang apa, lihat bagaimana kristalisasinya. Ini adalah menjadikan sama seperti Unika yang menjadikan konspirasi dan propaganda. Konspirasinya tentang ini adalah tentang inti sari bagaimana engkau hidup, muatannya, panduannya, walaupun dari yang benar ke salah, tetapi ada yang berdinamika dari salah ke benar. Ketika kita mix, kita akan menjadi logika, dan kita menemukan tentang pengetahuan bermateri, material, lekatan, pengertian, nilai, harga, lalu itu diaplikasikan dalam hidup kita. Itulah fungsi. Jadi bukan karena pemahaman Anda yang tentang titik, lalu titik terus, tidak. Tetapi ada yang menarik. Kenapa menarik? Karena disebutkan dalam Matius, Injil, kenapa ada Injil, kenapa I di depan, kenapa J, kemudian ada L, berkaitan dengan Yesus, berkaitan dengan Jesus di Bible, berkaitan dengan Isa di Al-Quran, ya kan? Berkaitan dengan Imam Mahdi, berkaitan dengan D, J, AL, ya kan, semuanya terkait mengait, dan kita tahu itu adalah sebuah produk konspirasi dari propaganda yang ada inangnya. Kita sebut globalis, dengan pengaturan kekuasaannya itu di titik apa ya, di titik pencuri kemuliaan Tuhan dan pencipta. Kemudian bankir dengan IMF-nya, ya kewanitaan dengan Nefertiti-nya, dia mencuri untuk propaganda dan wanita dianggap yang paling hebat. Nah, perhatikan baik-baik. Titik punya kapasitas sebagai tanda baca terakhir di titik. Oke, tetapi dot yang kapasitasnya dan pengertian muatannya lebih dari titik itu disebutkan apa? Tidak ada seiota pun, setitik pun. Nah, titik dengan titik pun ini beda. Kenapa? Karena titik pun itu ditulis dengan bersambung. Ini menjadi sebuah level dan kapasitas baru. Inilah yang ada di huruf I dotnya, bukan titik biasa, tetapi I. Itu sebabnya ketika kita mengakhiri sebuah kalimat tanpa titik satu, cukup diberi tanda seru sebagai tanda peringatan, engkau harus berhenti. Dan ketika sebuah pertanyaan itu meniadakan yang namanya tanda baca titik tunggal. Oke? Jadi perhatikan baik-baik. Anda membuat satu kalimat, kemudian Anda mengakhiri dengan titik yang muatannya berbeda di dalam sebuah tanda seru dan tanda tanya, maka itu melenyapkan dan menelan semua titik tunggal namanya. Itulah titik pun, itulah iota. Itu sebabnya catatan itu diambil dari mana? Dari Mesir. Bagaimana posisi Firaun, bagaimana kaitannya, bagaimana the J, bagaimana O, bagaimana I, bagaimana A, ya kan?
Lalu J-nya dikasih titik ya kan, biar apa? Biar menyiapkan bibit di Solo, ya kan? Anaknya sendiri dibilang J titik. No. Kenapa? Karena engkau tidak bisa. Karena tindak tandukmu, karena muatanmu, karena lekatanmu. Karena apa? Karena bapakmu, karena produkmu, kebobulemu. Kau tahu siapa maksudnya, ya kan? Mau lawang sewu, mau apa? Engkau satu pasukan. Jadi hati-hati, kenapa? Karena kalau salah J2, maka di situ ditulis Dajjal. Jadi hati-hati, kalau mau titik dot titik pun, jadi titik dot titik pun itu adalah kapasitas yang menelan semua dan memiliki dinamika pada titik iota namanya. Dia menguasai tentang kedahuluan, kekinian. Dia bisa melihat bagaimana sampai menembus akhir hidupmu. Bahkan dia bisa memberikan tahu, hidupmu akan menjadi sampah seperti tai. Matahari, bulan adalah sebuah gambaran mata pada organ tubuh yang kalau saudara bayangkan, bumi itu adalah otak kecil. Digital kita, anima dinamika, itu adalah otak besar bagaimana kerjanya. Kalau saudara bisa pakai logika, saudara membayangkan alam semesta sebesar ini, ya, lubang pantatnya di mana? Disitulah akhir hidupmu. Kenapa? Karena kau tak berguna. Kau harus berpegang pada yang berguna. Kalau kau berguna, menjadi sebuah nutrisi, oksigen yang akan mengalir, diserap, lalu diberikan kepada otak, baik otak kecil, otak besar, kemudian dialihkan kepada tempat-tempat organ tubuh. Itu kalau berguna. Bagaimana hidupmu kalau tak berguna? Jadilah tai di alam semesta, entah berantah. Itulah sebabnya ada kisah tentang Wahyu 21, 22, ya kan? Di situ dikatakan, hati-hati. Kemudian dikaitkan dengan Matius, dikaitkan dengan Injil, dikaitkan dengan Isa, dikaitkan dengan Imam Mahdi, dikaitkan dengan, ternyata itu adalah panduan material, lekatan, tentang harga diri, tentang engkau tahu bahwa itu bukan sosok yang datang-datang bergamis, yang datang-datang mirip Yesus, tidak. Tetapi sebuah nilai kehidupan, prinsip, nilai arahan dan panduan yang original. Oke? Jadi itulah bedanya saya dengan titik-titik yang lain. Kenapa? Karena saya titik pun. Artinya apa? Titik lu mau punah. Oke? Itulah yang menjadi sensasional dan fenomenal. Kenapa? Karena sudah tertulis. Masih bersama dengan saya Jero Wijero. Dan ya, saya sudah kupas ini. Silahkan telusuri di Facebook saya. Thank you.